yang menurut kami tidak sesuai dengan suasana dan cita-cita demokrasi kita. Pak Jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya. Oke. Yang menurut kami tidak sesuai dengan suasana dan cita-cita demokrasi kita. Pak Jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya. Oke. Ambisi Jokowi ingin 3 periode gagal, ingin perpanjangan masa jabatan gagal. Kini Jokowi ingin merusak demokrasi dengan ambisi menjadi ketua koalisi. Apakah Jokowi dan keluarganya takut diadili setelah lengser hingga berambisi dengan cara merusak demokrasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat, benar-benar nggak habis pikir bagaimana seorang presiden petahana Jokowi punya ambisi yang aneh-aneh. Ambisi yang presiden-presiden sebelumnya tak terfikirkan. Benar-benar ingin merusak demokrasi Indonesia hanya karena ingin menyelamatkan keluarganya dari kasus-kasus hukum. Terlalu banyak kasus-kasus hukum yang akan menjerat Jokowi dan menjerat anak-anaknya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga Jokowi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan, apakah itu pertambangan, apakah itu uang-uang yang ditransfer ke anak-anak Jokowi, sangat banyak. Dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh dinasti Jokowi, termasuk Jokowi sendiri. Apabila Jokowi dan keluarganya, anak-anaknya tak punya kasus kecil, mustahil ada seorang presiden yang luar biasa ambisinya. Gagal ambisi ingin 3 periode. Gagal ambisi ingin perpanjangan masa jabatan. Dan kini oleh PSI disuarakan agar Jokowi menjadi ketua koalisi. Benar-benar ini merusak demokrasi. Tujuannya mengapa berambisi menjadi ketua koalisi? Tentu sangat mudah dibaca. Ingin mengamankan dinasti Jokowi. Ingin mengamankan agar sang anak yang gak ada prestasi sama sekali, si Samsul itu bisa melenggang menjadi wakil presiden, bahkan nantinya bisa melenggang menjadi presiden Indonesia. Benar-benar Jokowi merusak demokrasi Indonesia. Yang menurut kami tidak sesuai dengan suasana dan cita-cita demokrasi kita. Pak Jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya. Oke. Grace Natali sedang ngigau. Grace Natali orang PSI ini, partai PSI yang dipimpin oleh anak Jokowi ini sedang ngigau. Yang mengatakan seharusnya Jokowi di atas semua partai. Apa-apaan ini? Menjadi presiden 2 periode saja gagal total. Hutang Indonesia menggunung lebih dari 8.000 triliun. Grace, siapa yang mau membayar? Apa anak cucu Jokowi mau bertanggung jawab terhadap utang yang diambil oleh rezim Jokowi? Kemudian kemiskinan meningkat, demokrasi hancur, KPK hancur di tangan Jokowi, MK hancur di tangan Jokowi, KPU hancur di tangan Jokowi. Sebagian besar ketua-ketuanya, bahkan komisionernya, lembaga yang admin sebutkan tadi, terkena pelanggaran etik. Semua di tangan Jokowi. Di rezim Jokowi inilah ancur-ancuran lembaga negara. Belum lagi PNS, ASN, aparat keamanan, baik kepolisian atau TNI, juga digiring-giring Jokowi untuk
membantu pemenangan capres anaknya itu. Grace, apakah kerusakan selama 10 tahun ini mau diteruskan dengan cara-cara merusak demokrasi, yaitu usul kau Jokowi menjadi ketua koalisi? Cukup sudah. Jokowi hari-hari ini laksana bebek lumpuh, tinggal menghitung hari untuk meletakkan jabatannya, tinggal menghitung hari untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan negatifnya, perbuatan melanggar hukum yang dilaksanakan diduga oleh Jokowi dan anak-anaknya. Itu wajib dipertanggungjawabkan di muka hukum. Sudah waktunya presiden yang melanggar hukum wajib dipenjara, bukan malah menjadi ketua koalisi. Jokowi bersama anaknya ngurus PSI saja gagal. PSI termasuk partai kecil, partai imut yang dananya luar biasa, dibantu aparat negara untuk sosialisasi, bahkan pasang baliho, itu pun diduga tidak akan lolos parliamentary threshold 4%. Sudahlah, Jokowi menjadi ketua PSI saja, nggak usah ngurusi dan merusak demokrasi. Punya ambisi menjadi ketua koalisi. Terkait dengan statement Grace Natali dari PSI yang mengusulkan Pak Jokowi kalau sudah lengser akan menjadi pimpinan koalisi partai, saya kira itu adalah statement yang menurut kami tidak sesuai dengan suasana dan cita-cita demokrasi kita. Karena sesungguhnya jika seorang presiden sudah selesai masa jabatannya, dia akan menjadi rakyat biasa, kecuali dia menjadi pimpinan partai politik. Benar? Apa komentar dari kader PKS ini? Seorang presiden yang habis masa jabatannya akan menjadi rakyat biasa, kecuali kalau dia ketua partai. Bukan malah berambisi merusak demokrasi dengan menjadi ketua koalisi. Admin yakin ada udang di balik batu semua ambisi Jokowi. Yang pertama, pasti Jokowi akan mengamankan si Samsul menjadi wakil presiden hingga menjadi presiden. Ini jelas urusan pribadi, urusan dinasti Jokowi. Yang kedua, ingin mengamankan agar Jokowi dan keluarganya tidak diseret ke berbagai kasus hukum yang menimpa Jokowi dan anak-anaknya. Ingat, anak-anak Jokowi pernah dilaporkan ke KPK. Begitu Jokowi lengser, maka rakyat akan menuntut agar anak-anak Jokowi diadili. Yang memenangkan pemilu pada periode itu. Jadi menurut kami itu adalah usulan yang merusak demokrasi kita, usulan yang tidak logis, dan tentu saja ini akan menjadi salah satu bentuk buruk dari praktek-praktek demokrasi. Karena sungguhnya kepala negara, kepala pemerintahan, dan seorang presiden, dia harusnya menginginkan bangsa ini ke depan tanpa dirinya. Karena sesungguhnya ketergantungan pada seorang pimpinan sosok itu tidak baik dalam sebuah demokrasi. Kita ingin demokrasi Indonesia ini berjalan dengan baik, sehingga siapapun yang memimpin tentu saja akan diberi kepercayaan penuh. Jangan ada bayang-bayang di balik kepemimpinan seseorang atau mantan presiden. Biarkan nanti siapapun yang menjadi presiden berjalan sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kemampuannya, tanpa ada bayang-bayang dari mantan presiden. Jokowi adalah presiden terburuk di Indonesia. Jokowi adalah presiden yang nepotismenya terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Yang diinginkan rakyat adalah Jokowi diadili di muka hukum atas segala carut marutnya Pilpres 2024, atas segala dosa-dosa dia yang berkenaan dengan pengelolaan
kekayaan alam Indonesia, pengelolaan tambang-tambang, dan atas kasus-kasus yang menimpa anak-anaknya yang berkaitan dengan transfer uang tertentu yang sedang digarap oleh KPK. Lupakan ambisi Jokowi menjadi ketua koalisi. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.